Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rio Aribo Perguela dengan NIM 0549376668, Program Studi Sistem Informasi dari UPBJJ Samarinda. Pada video praktikum struktur data kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan materi yang telah saya pelajari sebagai bagian dari tugas 3 mata kuliah struktur data. Oke, tugas 3 yang saya dapat ada 2 soal tentang the first search atau DFS dan breadth first search atau BFS. Untuk soal pertama, kita disuruh untuk buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1 sampai A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node-nya. Kemudian lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Dan selanjutnya jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, pertama-tama kita akan bikin file Java-nya dengan nama tugas 3 Rio Aribo Perguela. Oke, kita akan jalankan programnya. Ini kita dapat error. Kita cek kembali. Kita coba kembali jalankan. Oke, di sini kita disuruh masukkan nilai targetnya. Kita coba targetnya 8. Oke, di sini kita bisa lihat urutan kunjungan DFS-nya dari A1, A2, A4, A7, A5, A8, dan A6.
Untuk targetnya nilai 8-nya ada di A6, ada di indeks 5. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Kita disuruh untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Kemudian gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1 sampai A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node-nya. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS. Dan jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, pertama-tama kita bikin file terlebih dahulu dengan nama tugas 3. Java, enter. Oke, selanjutnya kita akan coba menjalankan programnya. Ini ada error. Coba dulu, perbaiki dulu. Oke, sudah tidak ada error. Kita lanjut. Jalankan programnya. Di sini disuruh masukkan nilai targetnya. Kita coba dari nilai 8. Apakah dia bakal dikunjungi? Oke, meski nilai 8 udah. Oke, ada kesalahan di sini. Kita update dulu di nilai A1-nya, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 8. Kita coba jalankan kembali.
Oke, kita masukkan kembali nilai 8-nya. Oke, di sini untuk PS8 udah ketemu. Di sini dari A1, kunjungannya dari A1 ke A2, ke A3, kemudian ke A4, ke A5, dan ke A6. A6 sudah dikunjungi, jadi dia stop di sini, kemudian ditemukannya angka 8 tadi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan proses di depth first search-nya. Oke, sekilas tentang depth first search-nya. Proses penelusuran graf dimulai dari satu titik awal lalu bergerak sedalam mungkin ke satu arah. Kembali terjadi ketika tidak ada tetangga lain yang bisa dikunjungi. Kemudian struktur data yang dipakai adalah stack. Pada kode rekursif, stack ini digantikan oleh call stack fungsi. Urutan tetangga pada adjacency list mempengaruhi urutan kunjungan. Lead atau node ditemukan dengan mengikuti jalur yang sedang aktif pada track. Pada stack, BFS tidak menjamin jarak terpendeknya dalam graf. BFS yang menyediakan jaminan itu bedanya DFS sama BFS. Terus BFS cocok untuk evaluasi penuh, pencarian jalur dalam, dan pendeteksian siklus. Oke, selanjutnya pola traversal yang dipakai. DPS masuk rekursif, kemudian untuk setiap node, DPS mengunjungi tetangga pertama yang belum dikunjungi. Urutan tetangga ditentukan oleh bagaimana adjust dimasukkan ke adjacency list. DPS mengikuti satu cabang penuh sampai selesai, lalu kembali ke backtrack. Oke, kita simulasikan depth first-nya. Dengan nilai targetnya kita ambil contoh di sini 31 ya. Di sini kita ada node-nya 1 sampai 8 dengan indeks 0 sampai 7. Jadi kita di sini akan mencari indeks ke 7. Oke, kita pertama-tama kita mulai atau start dari indeks 0. Di sini ada tetangganya 1 dan 2. Kemudian untuk tujuan kunjungan selanjutnya di indeks pertama. Di indeks pertama untuk tetangganya ada 0, 3, dan 4 karena 0 sudah dikunjungi, maka dia lanjut ke indeks ketiga. Oke, di indeks ketiga di sini ada tetangganya ada 1 dan 6 karena 1 sudah dikunjungi, lanjut ke indeks 6. Kemudian untuk di indeks 6-nya tetangganya ada 3, 4, dan 7. Karena 3 dan 4 sudah dikunjungi, karena 3 sudah dikunjungi, kita lanjut ke 4. Kemudian dari indeks keempat, di sini untuk ke indeks pertama karena sudah dikunjungi, kemudian kita backtrack ke 6. Kita lanjut ke indeks ke-6. Kemudian di indeks ke-6, di sini ada tetangganya ke-7 atau nilai targetnya. Dan kita ke-7, karena target sudah ditemukan, maka proses pencariannya, depositnya dihentikan. Dan indeks ke-7-nya ditemukan nilainya tadi di 31. Selanjutnya kita menjelaskan untuk breadth first search-nya. Kita tentang breadth first search atau BFS.
Proses penelusuran graf dimulai dari satu titik awal, lalu bergerak ke semua tetangga pada level yang sama. Jadi di sini dia levelnya sama, jadi eh, tidak perlu yang berurutan, misalnya indeks 1, 2, atau 3, dia eh, dari indeksnya yang pertama, indeksnya yang sama. Kemudian antrian dipakai untuk menyimpan node yang akan dikunjungi berikutnya. Node pada level lebih tinggi hanya diproses setelah semua node pada level sebelumnya selesai. Urutan tetangga pada adjacency list mempengaruhi urutan kunjungan. BFS menemukan jalur terpendek pada graf tanpa bobot. BFS cocok untuk pencarian rute, analisis konektivitas, dan kasus yang membutuhkan jarak minimum. Oke, untuk pola travel BFS yang dipakai, penelusurannya bergerak per level dari node awal. Jadi di sini misalnya 0, kemudian 1, sama 1, 2. Karena dia levelnya sama. Kemudian antrian dipakai untuk menampung node yang akan dikunjungi. Tangga pertama masuk antrian lebih dulu dan diproses lebih awal. Semua node pada level yang sama dikunjungi sebelum masuk ke level berikutnya. Seperti saya jelaskan sebelumnya. Urutan tetangga pada adjacency list menentukan urutan enqueuing-nya. BPS berhenti ketika target ditemukan atau antrian kosong. Oke, kita di sini coba simulasikan pencarian menggunakan breadth first search-nya. Dengan kita ambil contoh di sini nilai targetnya sama tadi dengan DFS-nya, kita ambil nilainya di angka 31. Oke, pertama-tama kita mulai dari awal startnya di 0, dan yang akan dikunjunginya adalah 1 dan 2. Oke, antrian selanjutnya, untuk indeks selanjutnya kita ke indeks 1. Di sini indeks 1 ada antriannya 2, 3, dan 4. Karena tadi 2 sudah, jadi 3 dan 4. Kemudian selanjutnya ke node 2 karena dia selevel. Jadi selanjutnya di node 2. Kemudian untuk antrian selanjutnya ada 3, 4, dan 5. Oke, selanjutnya di indeks ketiga. Di 3 sini ada antriannya 4, 5, dan 6. Oke, selanjutnya di indeks keempat. Sini indeks keempat ada nomor antrian selanjutnya 5 dan 6. 5 dan 6. Kemudian di indeks kelima, di sini ada antrian selanjutnya 6 dan 7. Kemudian di 6, indeks ke-6 ada antrian selanjutnya itu di indeks ke-7. Kemudian untuk indeks ke-7 target sudah ditemukan dan dihentikan proses pencariannya menggunakan algoritma breadth first search, dan ditemukan nilai ke-7 yang kita cari tadi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Semoga penjelasan ini membantu menunjukkan pemahaman dan kemampuan saya dalam materi filter data, khususnya dalam program pencarian penggunaan algoritma Depth First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan.